Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar warga RW 02 Kelurahan Jami yang berbahagia. Hari ini jadwal saya akan memenuhi undangan dua sekolahan, ya, satu di wilayah kita ya, yaitu SD 06, kemudian satu lagi di SNTPN 142 di Joglo. Ya, undangan tersebut bertujuan untuk sosialisasi terkait masalah PPDB melalui jalur zonasi. Nah, informasinya tahun lalu juga saya diundang juga sama 142 ya, SMA 142. Nah, jalur zonasi untuk wilayah RW 02 yang masuk prioritas kedua itu jatuh di RT 9, 12, dan 7. Nah, jadi persiapan nih buat bapak dan ibu yang memiliki putra putri masuk ke SMP, ya bisa jadi bahan referensi tetap 42 sebagai prioritas kedua, yaitu di RT 7, 9, dan 12. Adapun di luar itu masuk wilayah prioritas ketiga, RT 6-nya, RT 5-nya, RT 4-nya, bahkan sampai RT 1 masuk ke wilayah prioritas ketiga. Tapi nanti hasilnya nanti kita lihat bagaimana di sana ya. Nah, sekarang jam 8.31, jam 9.00 akan dimulai sosialisasi di SD 06. Yuk kita simak, silakan disimak videonya sampai habis. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman atas sosialisasi atau yang akan dipaparkan oleh pihak sekolah. Barakallahu fikum. Kita sudah berada di SD 06 nih. Lihat aktivitasnya. Oke, kita cukup rapi ya. Bagus gedungnya. Bagus. Rata-rata memang masuk jalur zonasi banyakkan di wilayah RW 02. Nah, di sini. Programnya mana? Kan di rumah sekolah lah. Oh, di. Nah, ini bersama Bang RT kita nih, RT 7. Jadi tahun ini gimana Bang masuk zonasi Bang? Cuma 6 orang ini Rapatnya? Oh. Lo dari kelurahan enggak kelurahan? RT 4 ya Amir ya? Iya. Oke, saya sedang berada di lantai 2 nih, SD 06. Ini Pak. Nah, ada yang unik nih teman-teman. Selain gedungnya juga bagus, ternyata fasilitasnya juga menunjang yang luar biasa nih. Ada ruang pertemuan, khusus ruang pertemuan. Kalau kita akan nanti rapat berada di dalamnya. Coba kita tengok. Cukup dingin ya. Nah, bisa dibuka juga ternyata nih. Tuh. Bisa dibuka. Seneng nggak kok ada pulsa keliling? Enak ya, bisa baca-baca ya. Ini baca buku apa nih? Oh, ini baca apa?
Komik. Wah, kok komik? Ini bacanya apa? Baca buku apa? Sekolah seragam. Odong-odong. Sekolah seragam. Oh, buku cerita ya, dongeng ya? Iya, semangat ya belajarnya ya. Rajin. Hamdan wa syukranillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka untuk memenuhi undangan dari SDN Ulu Jamilongan. Yang saya hormati Bapak RT 07, kemudian Bapak RW 02, terus Ibu Komite SDN Ulu Jam 6, Bapak dan Ibu Guru SDN Ulu Jam 6 serta tenaga pendidikan SDN Ulu Jam 6. Pada hari ini kita berkumpul di sini untuk memenuhi adanya kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, yang mana dari instruksi kedinasan menyampaikan adalah salah satu poin yang ditetapkan adalah adanya verifikasi untuk lokasi sekolah terkait sama zonasi dari perencanaan untuk penerimaan peserta didik baru PPDB tahun pelajaran 2024-2025. Untuk itu, sebagai kelengkapan dari dokumen untuk penentuan zonasi sekolah nanti, sekolah diwajibkan untuk mengadakan rapat menghadirkan para pejabat-pejabat terkait di wilayah sekolah itu berada. Untuk itu maka dari pihak sekolah hari ini mengadakan rapat, yaitu dengan sekolah berada, yaitu ada di RT 04, kemudian RT penyangga atau mereka yang terhimpit dengan yang berkaitan langsung dengan lokasi sekolah, yaitu RT 07, kemudian lokasi wilayah di RW 02. Untuk itu dari kesempatan ini nanti selanjutnya sekolah diwajibkan untuk membuat berita acara yang diketahui dan ditandatangani oleh pejabat-pejabat di lingkungan sekolah tersebut berada. Untuk selanjutnya untuk memperjelas atas perencanaan tersebut, ya. Selamat datang Pak RT. Maaf, saya di kanan, saya berjalan. Ya, silakan Pak RT. Ya, terima kasih. Ya. Maaf Pak Amir ya, tadi baru mulai kok nih, baru pembukaan nih. Silakan Pak Amir dari depan kami. Ya. Jadi sekali lagi rapat ini adalah ya. Rapat ini adalah sebagai pelaksanaan instruksi kedinasan yang diinstruksikan kepada sekolah oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta terkait untuk penentuan zonasi sekolah itu berada. Kemudian sekolah nanti membuat berita acara terkait dengan penentuan zonasi sekolah PPDB tahun pelajaran 2024-2025, di mana nanti ditentukan adalah kepada pejabat di mana sekolah itu berada. Jadi maka hari ini kita undang Pak RT 04 Pak Amir selaku pejabat di RT sini di mana sekolah itu berada. Kemudian RT 07 Pak Aris itu adalah terkait sama sekolah yang berhimpitan dengan lokasi sekolah berada. Kemudian juga pejabat dari 02 tadi selaku penyelenggaraan di sini, dan diketahui adanya komite sekolah hari ini yang hadir di sini. Untuk itu, untuk lebih jelasnya terkait sama instruksi dari kedinasan tersebut akan disampaikan oleh Bu Wani selaku penanggung jawab adanya kegiatan PPDB ini. Untuk itu atas waktunya kami persilahkan. Silakan Bu Wani. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Ahmad yang sudah berkenan membuka acara pada pagi hari ini. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin, puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
karena pada hari ini alhamdulillah tamu undangan yang diundang oleh sekolah alhamdulillah lengkap hadir semua. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ketua RT 04, RW 02, kemudian Ketua RT 07, RW 02, dan juga Bapak Ketua RW 02 Kelurahan Ulu Jami, Bapak Ibu guru, serta tenaga kependidikan SDN Ulu Jami 06 pagi. Seyogyanya seperti yang disampaikan oleh Pak Rahmat, bahwa pada pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan awal perencanaan PPDB di tahun ajaran 2004-2025. Baik, sebelumnya saya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, mohon izin sebentar. Saya akan menyampaikan beberapa informasi kedinasan terkait dengan PPDB. Mungkin baru tahun ini ya Bapak Ketua RT dan RW setempat diundang ke sekolah terkait dengan PPDB, karena ini hasil evaluasi dari PPDB di tahun sebelumnya berupa beberapa aduan dari masyarakat terkait zonasi. Mengingat dimulai tahun 2021 itu kami sudah melakukan PPDB secara online berdasarkan zonasi dari tempat tinggal peserta didik yang dilihat dari kartu keluarga. Nah, kemudian ini adalah dasar hukumnya Bapak Ibu, dan mulai 2021 ada Permendikbud nomor 1 terkait dengan penerimaan peserta didik baru mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian ada Pergub nomor 32 tahun 2021 terkait dengan petunjuk teknis dari PPDB tersebut. Lalu ada lagi diperbarui di tahun berikutnya dari Pergub nomor 21 tahun 2022 sama petunjuk teknis juga terkait PPDB. Lalu di tahun 2023 ada Pergub nomor 10. Dan di tahun ini kita mulai dari Kepsesjen dari Kemendikbudristek nomor 47/M/2023 tentang pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2021, penggantinya ini ya Pak, tentang PPDB mulai TK sampai SMA dan SMK. Nah, dari dasar hukum inilah maka sekolah diminta untuk melakukan perencanaan terlebih dahulu terkait dengan verifikasi lokasi zonasi PPDB. Nah, penetapan zonasi PPDB di tahun ini adalah ada 3 ya. Ada zona prioritas pertama, ini diperuntukkan bagi CPDB atau calon peserta didik baru yang domisilinya di RT yang sama dengan RT lokasi sekolah. Kebetulan SD Ulu Jami 06 pagi ini satu RT dengan RT 04 RW 02 Kelurahan Ulu Jami. Maka ketika ada warga yang memiliki usia sekolah dasar berlokasi di RT 04 RW 02 maka masuk ke dalam zonasi pertama. Artinya akan diprioritaskan untuk masuk. Kemudian di zonasi prioritas kedua itu diperuntukkan bagi CPDB yang domisilinya RT-nya bersinggungan dengan RT lokasi sekolah. Artinya yang bersinggungan dengan RT 4 RW 02 Kelurahan Ulu Jami. Dan yang ketiga adalah prioritas ketiga, ini untuk CPDB yang domisilinya sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Karena kita Kelurahan Ulu Jami, otomatis RT-RT yang bersinggungan sedekat RT 04 lalu juga bersinggungan dengan Kelurahan Ulu Jami nanti akan masuk ke dalam prioritas ketiga. Nah, sebelum ini kami dapat sumber dari Peta Jakarta 1 zonasi PPDB. Ini adalah dasar di tahun lalu Pak. Dasar tahun lalu kami dapat ini bahwa yang warna hijau itu adalah prioritas pertama atau tepatnya RT 4 RW 02. Kemudian yang warna biru itu adalah zonasi prioritas kedua yang RT-nya bersinggungan langsung dengan RT 04 yang ada di sekelilingnya. Kemudian yang warna merah itu adalah prioritas ketiga. Nah, setelah kami melakukan survei, mengingat kami punya anggota keluarga yang memang kebetulan netes ini, yaitu Pak Nadi, kemudian Pak Rahmat yang memang sudah sesepuh tinggal di Kampung Baru,
Alhamdulillah beliau berdua ini mengetahui kondisi, sehingga kemarin ketika kami cross check antara sumber peta pertama dengan survei lingkungan ternyata ada perbedaan. Nah, ini yang kami butuhkan verifikasi terhadap Bapak Ketua RT 4, RT 7 dan Ketua RW. Apakah hasil survei ini sudah benar? Jadi sebelumnya di depan SD Ulu Jami itu ada RT 06, lalu ada RT 12, lalu yang di sebelah sana itu ada. Ya, sebelumnya itu RT 9 itu sepanjang itu. Setelah kami coba survei dan juga bertanya ke warga sekitar, ternyata yang RT 12 letaknya tidak di sana, tapi di belakang. Sehingga yang tepat di sini adalah RT 6 RW 2. Betul, Bapak? Kemudian yang di sebelahnya yang tadinya RT 9 itu adalah RT 7 RW 2. Yang RT 9 masih di sebelah sana, RT 12 juga masih di belakangnya. Yang di belakang sini masih sama ya Pak, RT 5, kemudian RT 10, RT 3, dan yang paling pinggir sini RT 3 tapi RW-nya RW 9. Nah, dari sini berarti nanti akan ada perubahan zonasi. Yang tadinya prioritas 2 kita itu masuk RT 12, RT 9, justru yang sekarang tidak masuk zona 2. Dia masuknya zona 3. Justru yang RT 7 yang akan masuk ke dalam zona 2. Nah, kenapa harus ada verifikasi hal ini? Nanti khawatirnya ada orang tua murid yang anaknya di RT 7 misalnya dekat dengan RT 4 kok malah gak dapet, tapi yang RT 12, yang RT 9 yang agak jauh kok malah dapet. Nah, ini hasil evaluasi dari PPDB tahun lalu, gitu Pak. Maka ada perubahan zonasi prioritas 1 dan 2 untuk SD Ulu Jami Nona Pagi. Jadinya seperti ini. Untuk prioritas pertama masih sama, RT 4 RW 2. Kemudian untuk prioritas keduanya ada RT 6, RT 7, RT enggak peta dulu. RT 6, RT 7, RT 5, 10, RT 3 plus RT 3 tapi RW 9. Nah, ini kami nanti minta tolong kepada Bapak pejabat terkait, Pak RT 04, 07, Bapak RW untuk menginformasikan informasi ini kepada warga sekitar, sehingga nanti warga yang memiliki anak usia sekolah bisa mendaftar ketika PPDB di bulan Juni biasanya Pak, ya Juni. Baik, next Pak. Nah, setelah melakukan survei itu, kami nanti akan bersurat ke kelurahan untuk melakukan perubahan peta zonasi terkait dengan penemuan dari survei hasil lapangan. Nah, dari sana kami buat daftar zonasi SD kami. Yang pertama untuk zonasi prioritas pertama, yang 1 RT dengan sekolah kita RT 04, RW 02. Kemudian zona prioritas keduanya ada 6 RT. Di mana RT 3, RT 5, RT 6, RT 7, RT 10, RW 02 plus ada satu yang beda RW 03, RW-nya 09, tapi masih di kelurahan yang sama. Nah, ini zona prioritas ketiga dari peta yang tadi disampaikan, bahwa zona prioritas ketiganya adalah yang sama-sama Ulu Jami, Kecamatan Pesanggerahan, tapi bukan RT yang tadi disebut di zona pertama dan kedua. Kemudian ada Petukangan Utara, bersinggungan ya kelurahannya, ada Sukabumi Selatan, kemudian ada Jomblo dengan Kecamatan Kembangan. Oh ya, nomor 5 sama ya, nanti saya coba berarti 4. Baik. Tapi seperti ini ya. Tes baik Bapak Ibu, cukup singkat, mudah-mudahan jelas apa yang kami bisa sampaikan dari Kedinasan dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Selatan. Kami mohon verifikasi dan arahannya dari Bapak Ketua RT maupun Ketua RW, kemudian disaksikan oleh Ibu Komite. Kalau memang yang tadi hasil peta tes peta di awal. Nah, ini kemudian perubahan
ini sudah sesuai dengan di lapangan gitu ya, karena Bapak Ketua RW dan Ketua RT yang paling paham terkait peta. Kalau memang ini sudah clear dan benar adanya seperti ini, maka kami akan bersurat ke kelurahan untuk mengajukan perubahan zonasi sehingga warga yang ada di sekitar SD Ulu Jamil 04 bisa mendapat haknya untuk bisa mendaftar di sekolah. Seperti itu. Mohon kiranya ada tersangka dari Pak RW. Izin saya cuma menanggapi masalah peta lokasi aja Ibu ya. Baik. Saya kan di wilayah 2 kan ada 11 RT. Iya. Ya. Ini peta ini turun berdasarkan koordinasi di bawah apa memang langsung dari sorot tembakan dari atas gitu. Sehingga tidak diketahui bahwa Sebelumnya ini dilakukan pemetaan oleh Dinas Pendidikan melalui Citata. Ya, ini dapat datanya dari kelurahan Bapak. Nah, memang yang prioritas pertama, indikasi prioritas pertama, kedua maupun ketiga itu peraturannya berdasarkan Juknis atau Persekjen yang Kemendikbud. Tapi kalau untuk ini letaknya di sini itu sebenarnya ngambil dari kelurahan. Yang datanya ngambil dari Jakarta, ada website peta Jakarta 1. Nah, ternyata pas di lapangan ada beberapa RT yang salah penamaan gitu ya, belum tepat penamaannya. Nah, tidak masuk prioritas 2 juga. Maksudnya itu ketika ini terbit dari pihak sekolah, ini ada RT 2, RT 1 yang tidak masuk, kok bisa nggak masuk sama RT 8 1. Padahal kan jaraknya sama dengan RT 9 nggak jauh juga, posisi 0 kan di tengah nih posisinya. Gitu. Nah, benar Pak. Kalau memang kalau secara jarak nggak jauh, tapi kita ada regulasi yang masuk prioritas 2 itu yang benar-benar bersinggungan Pak, yang nempel sama RT 4. Jadi walaupun jaraknya kelihatan nggak jauh, tapi dia nggak bersinggungan langsung dengan RT 04, maka tidak masuk ke dalam prioritas 2. Misal kayak terus kemudian yang RT 9 setelah perubahan itu nggak jadi masuk prioritas 2 Bapak. Itu yang merah itu karena perumahan apa gimana ya? Itu yang berarti bukan prioritas 2 dan 1, berarti dia prioritas 3. 3. Iya. Walaupun di wilayah 2. Walaupun di RW 02. Iya. Nah, tapi misalnya kayak RT 12 dia nggak langsung kena dengan RT 4 karena ada RT 6. Nah, jadi yang RT 6-nya yang nempel dengan RT 4 bersinggungan langsung itu yang masuk prioritas 2. Yang prioritas yang 12 jadi masuk prioritas 3 karena sudah kepentok ya. Sudah ada 6 duluan. Oke. Nah, Iya paham, Pak. Jadi maksudnya data yang turun ke sini memang sudah baku gitu dari sana. Betul, tapi Pihak sekolah cuma tinggal menjelaskan aja kan, gitu. Nggak ada sanggahan sama sekali. Ini kan wilayahnya deket gitu. ini Ke Diknas itu. kami minta konfirmasi terkait yang tadinya kan RT 12 nih yang di depan RT 4. Ternyata salah, bukan RT 12, harusnya itu RT 6, masih bagian RT 6. Kemudian yang sebelah sana tadinya dikiranya RT 9, ternyata RT 7. Nah, ini yang perlu kami konfirmasi benarkah adanya. Kalau memang ini benar, maka kami perlu bersurat ke kelurahan. Ada penamaan RT yang kita itu belum tepat. Iya betul, enggak maksud saya gini Bu, maksud ketika peta ini turun dari pihak sekolah nih, oh ini ada 2 RT nggak masuk nih, 3 RT nggak masuk. Apa sebabnya? Biar saya tahu juga. Jadi kalau saya nyampaikan ke masyarakat tuh gampang. Betul. Karena memang ini sudah dari sana datanya. Iya. Gak bukan pihak sekolah yang menentukan. Bukan. Nah maksud saya ketika pihak sekolah tahu ini ada yang kurang nih, kok nggak masuk zonasi ini, kenapa alasannya? Ya bisa saya sampaikan ke kita nih. Betul. Ya kita sampaikan juga ke warga nanti. Siap Pak. Berarti alasannya kenapa tadi RT 12, RT 8 nggak masuk? Karena tidak bersinggungan langsung dengan RT 04 dan RW 02. Yang Bapak lihat di warna biru semuanya kan yang mengitari RT 4 nih Pak. Nah itu masuk zonasi 2. Karena RT 8 tidak bersinggungan langsung dengan RT 4, maka tidak bisa masuk ke prioritas 2, tapi ke prioritas 3. Oke. Yang kedua, nah ketika memang nanti kuota sudah terpenuhi nih, khusus di zona prioritas pertama, nanti untuk zona kedua dan ketiga kan otomatis kan tersingkirkan gitu ya? Betul. Tapi kalau secara logika misalnya nggak mungkin di RT 4 ada 64 murid, 64 warga yang punya anak di usia sekolah SD kan? Kemungkinan besar nggak sampai sebanyak itu gitu, makanya akan ada prioritas 2 plus 3. Terus ada tambahan terkait dengan usia, tapi sampai saat ini Juknis terkait PPDB masih diolah. Jadi untuk selebihnya aturan bakunya akan seperti apa kami belum bisa sampaikan. Sampai saat ini baru perencanaan terkait dengan zonasi prioritas 1, 2, dan 3. Oke. Lanjut. Pak RT 4, Pak RT.
Ya, terima kasih. Tadi Ibu, saya sebenarnya mau nanya masalah usia ya. Tadi Iya. belum ada keputusan ya, Belum, Pak. masalah proses. Masih Soalnya itu proses. memang agak rumit di Benar. lingkungan ya, Iya. masalah umur, masalah rumah dekat gitu kan. Iya. Nah, itu masih proses. Itu poin yang pertama saya tanyakan tadi sih. Berarti masih proses ya, Bu? Betul. Dari ini nanti baru akan ada kelanjutannya mungkin terkait siap. salah satu. Ya. Nah, yang kedua, ini bermasalah nggak kira-kira warga RT 4 misalnya, Iya. dia warga RT 4 identitasnya RT 4, tapi dia tinggal di Cenduk. Nah, dia masuk donasi kan dilihat dari kartu keluarga atau KTP, ya kan? Iya. Nah, itu bermasalah apa enggak gitu? Apa perlu dia minta surat domisili kan biasanya seperti itu. Nah, dia tinggal di Cenduk, atau sekolahnya di sini. Iya. Jadi kan warga yang lain, lu kan tinggal, ya ini istilah ini ya. Istilah warga lu tinggal di Cenduk kok dapat di sini. Nah, seperti apa ada persyaratan tertentu atau gimana nih? Jadi saya terima kasih. Ya, sama-sama. Kasih Bapak pertanyaannya, Bang. Memang itu yang sampai tiap tahun selalu kami alami ya, selama Pak Ori, Pak Rito yang sering menjadi panitia PPDB. Tapi sejauh ini di luar juknis ya Pak pengalamannya sebelumnya, karena di juknis belum keluar. Sejauh ini keabsahan tempat tinggal dilihat dari kartu keluarga. Entah misalnya sekarang rumahnya di Ciledug, tapi ketika kartu keluarganya, KTP-nya adalah keluarga Bapak, RT 4 RT 2, maka beliau punya hak yang sama. Sah aja ya. Sah aja. Seperti itu. Kadang yang agak lucu malah yang tinggalnya di RT 4, tapi kakaknya RT 8 nih. Nah, yang mana nih yang dipakai ya? Tetap keabsahan dari data. Iya. Identitasnya sebagai warga. Jadi domisili nggak pengaruh ya. Nggak, kalau dia minta domisili nggak berlaku berarti. Kalau dia punya kartu keluarga nggak perlu ada domisili. Enggak, misalnya dia tinggal di RT 4. Kita kebalikannya. Dia tinggal di RT 4, ya kan? Terus identitasnya Ciledug. Apakah berlaku kita ngajuin di sini untuk misalnya domisili RT misalnya? Saya tinggal di RT 4 nih. Soalnya kan ada seperti itu juga. Banyak iya Pak. Ya kan? Ya, RT ya. Betul. Ada seperti itu. Iya. Saya mau masukin anak ke SD 06, anak saya domisili di RT 6, tapi identitasnya Ciledug. Iya. Kita balik, karena itu nggak berlaku ya. Iya, karena sampai kalau berpengalaman tahun-tahun kemarin dan sebelumnya, ya yang digunakan adalah keabsahan dari kartu keluarga dan KTP. Jadi kartu domisili udah jauh jawabannya ya, maksudnya kalau lebih absah itu dari kartu keluarga. Seperti itu sih Pak. Mudah-mudahan juknis yang tahun ini juga nggak beda jauh dengan yang tahun sebelumnya. Kalau ini RT 9 sama RT 12 jadi maksudnya TRT 3 gitu ya. Soalnya memang dia berdekatan banget sih. Iya, di sini padat ya Pak. Betul. Cukup padat ya. Iya. Kemarin juga penonton ini bukan di sini kata para anak. Oh iya Pak, kita dapetnya datanya begini, terus coba ditanya-tanya berapa gitu ya supaya nanti ketemu Bapak udah ada data cross check hasil lapangan gitu ya. Oh ternyata begini. Ya tadi juga Bapak bilang benar, misalnya jarak yang RT 3 RW 9 aja nih misalnya. Itu kan kalau dilihat dari peta ya agak jauh dari sekolah ya. Lebih dekat yang warna merah sini nih yang RT 8 nih. Tapi karena tidak bersinggungan dengan RT 4, kan dia tidak jadi prioritas 2. Karena RT 3 yang lebih bersinggungan dengan RT 4. Nah, kalau RT 3 urutan berapa ini? RT 3 yang bawah, Iya. prioritas 2. Kalau yang warna biru 2. Dua ya? Iya. Iya benar 2. RT 12 karena udah ada RT 6 nih, jadi dia nggak bersinggungan sama RT 4. Ini yang RT 3 RW 9 itu bersinggungannya di ujung sini nih ya. Iya, cuma ujung doang Pak sebenarnya. RT 3 ya. Samping, Iya, samping masjid sini tuh ya. masjid tuh masjid. Oh iya, Iya. Iya. Nempel setitik, Ada, itu masih ada ya? nempel setitik juga kena. Sanggahan. Oh, betul. Padahal belum tentu juga warganya mah di sini kan ya. Iya. Orang komplek ya itu mah ya. Oh iya. Kebanyakan ke Jakarta Barat dia. Oh iya. Oke. Itu makanya kalau peta kita nggak bisa ya. Pengennya sih dia yang gampang, udah gampang lapan aja nih. Geser aja, Terusin geser. gitu ya. Tapi ternyata kalau dilihat di peta dia tidak bersinggungan langsung, jadi tidak bisa masuk ke Ah, gitu. kedua. Jadi gitu teknisnya ya. Ya. Mudah-mudahan nanti kuota yang RT 39 karena ada yang daftar bisa tuh rezeki RT 8 masuk. RT 4 dikit warganya.
karyawan semua isinya. Oh, Paragon ya. Katanya RT 10 juga ya? RT 10 sebenarnya dekat sama RT 4. Kalau dilihat dari iya, enggak, maksudnya banyak kantor Paragon ya, keluarganya udah nggak banyak ya? RT 5. banyak Oh, aja. 5 yang Sama sih rata-rata semua RT sih rata-rata ada ininya kantor. Paragonnya. Jadi distrik Paragon. Jadi sih Bapak Ibu, kalau misalnya memang ini kita sudah sama-sama saling ya, udah clear ya, maka selanjutnya adalah kami minta tolong tanda tangan terkait berita acara dari hasil hari ini. Oh ya, saya juga sampaikan mohon maaf kepada Bapak Ibu undangan. Hari ini Bu Hasti, PLT Kepala Sekolah kami ini berhalangan hadir karena ada rapat di Bayoran Lama, sehingga tidak bisa memenuhi undangan ya hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sosialisasi zonasi PPDB di SD 06 sudah selesai ya. Jadi kesimpulannya untuk masuk prioritas pertama itu memang RT yang SD yang bertempatan dengan RT yang bersangkutan. Dalam hal ini RT 4 RW 2 itu masuk prioritas pertama. Adapun RT-RT yang lain seperti tadi RT 6, RT 7, RT 3, RT 10, RT 5 itu masuk prioritas kedua. Adapun RT 1, RT 2, RT 8 itu masuk prioritas ketiga karena tidak bersinggungan dengan RT 4. Nah, begitu kesimpulannya teman-teman. Baik, ya, semoga ekonomi banyak ditempati, banyak diisi oleh warga RW 02 khususnya. Assalamualaikum. Saya langsung meluncur ke SMP 102.